Halo, assalamualaikum guys. Jumpa lagi dengan aku di WSS Masa Bercerita. Hari ini aku akan menceritakan seorang wanita pelajar dari Jepang yang dibunuh begitu ia tiba di Rumania untuk magang dan mencari pengalaman hidup. Simak terus ceritanya ya. Yurika Masuno lahir di kota Takurazuka, Jepang pada tahun 1991. Ia berasal dari keluarga yang cukup berada. Yurika memiliki masa kecil yang sangat istimewa dan bahagia saat ia bersekolah di sekolah menengah elit. Saat itu Yurika bersekolah di Universitas Hati Kudus di mana ia memutuskan untuk melanjutkan jurusan bahasa Inggris. Yurika dibesarkan menjadi wanita muda yang baik hati, sopan, dan beradab. Menurut profil Twitternya, Yurika menyukai warna pink, boneka beruang, dan suka memakai gaun. Dia juga tertarik untuk berpergian dan menjadi pramugari. Dia belajar bahasa Inggris dan menjelajahi budaya yang berbeda untuk mendapatkan perspektif dunia yang lebih baik. Daripada ia menjalani homestay atau mencoba masuk sekolah bahasa Inggris di luar negeri, dia malah kepinginnya justru bisa magang untuk mengajar bahasa Jepang kepada orang-orang di Rumania. Singkat cerita, dia bergabung dengan organisasi yang dikelola oleh mahasiswa yaitu IE-ESEC yang berbasis di Belanda dan memiliki 126 cabang di seluruh dunia. Organisasi tersebut mendukung pertukaran yang akan membawa Yurika ke Rumania. Melalui IESEC cabang Jepang pada Agustus 2012, Yurika mampu mewujudkan impiannya untuk tinggal di luar negeri. Organisasi yang telah membantu ribuan anak muda yang mengatur agar Yurika tiba terlebih dahulu di Wina sebelum berangkat ke Rumania. Sayangnya mimpinya untuk tinggal di luar negeri terhenti oleh seorang pria asing yang tidak ia kenal sebelumnya. Jadi pada saat itu Yurika dijadwalkan tiba di Rumania untuk magang guru bahasa Jepang pada pertengahan Agustus 2012. Ia berencana berangkat dari Narita ke Bukares dengan singgah di Wina. Di Wina ia mentweet bahwa ia sangat bersemangat dan gugup untuk meninggalkan Jepang dan tinggal di negara asing. Setelah sampai di Wina, dia terbang ke Bukares di Rumania, di mana seharusnya ada seseorang dari organisasi pelajarnya yang akan menjemputnya dan membawanya ke kota bernama Craiova, tempat Yurika akan tinggal dan mengajar bahasa Jepang kepada para siswa. Namun, setelah tiba di Wina, rencana semua berubah. Tampaknya penerbangannya ke Bukares baru akan tiba pada malam hari dan alih-alih menemui seseorang di bandara, dia harus melakukan perjalanan dengan kereta api ke kota kecil. Dia merasa kecewa dan takut. Lalu ia mentweet, "Setelah tiba di Rumania, saya harus naik bus larut malam selama 3 jam sendirian. Saya benar-benar ketakutan akan hal itu." Lalu ia menambahkan lagi di Twitternya, "Hal ini akan menjadi keajaiban jika saya bisa sampai di sana sendirian." Kemudian pada tanggal 14 Agustus dia kembali nge-tweet lagi, "Ya Tuhan, sepertinya aku akan mati. Aku tidak menyangka rencanaku akan menjadi seperti ini. Aku takut sekali, dadaku sakit dan rasanya ingin muntah." Sesampainya di bandara Bukares, ia sangat terkejut saat mengetahui bahwa bus terakhir telah berangkat dan dia terdampar di bandara. Yurika sendirian di bandara pada malam hari dan tidak bisa berbahasa Rumania. Dia sangat takut dan bingung. Yurika harus tinggal di bandara sampai keesokan paginya ketika bus kembali beroperasi atau dia harus naik taksi ke Craiova. Dia berkeliaran tanpa tujuan di luar area bandara, sampai akhirnya seorang pria bernama Vlad mendekatinya. Vlad memberitahu Yurika bahwa ia adalah seorang supir taksi dan akan mengantarnya. Pria itu meyakinkan Yurika untuk mempercayainya dan mereka akhirnya berjalan menuju mobilnya Vlad. Rekaman CCTV menunjukkan Yurika dan pemuda itu berjalan menuju mobilnya dengan membawa barang bawaannya. Perjalanan dari Craiova ke Bukares berjarak sekitar 200 km atau sekitar 150 mil. Vlad membawa Yurika ke mobilnya dan mulai mengemudi ke arah berlawanan. Sekitar 5 menit perjalanan dari bandara di kawasan terpencil dan hutan, Vlad menghentikan mobilnya di depan halte bus. Mungkin pada saat itu Vlad akan memberitahu Yurika bahwa bus akan segera datang. Jadi lebih baik ia menunggu di halte bus agar dia bisa keluar dari mobil. Begitu Vlad mengecek keadaan sekitar yang mulai sepi dan pada saat itu kebetulan mereka berada di jalan yang dikelilingi hutan, Vlad langsung menyerang Yurika. Yurika yang saat itu melawan menderita banyak memar dan luka saat mencoba melarikan diri darinya. Namun Vlad yang kuat sangat menguasainya.
Flat melakukan pelecehan seksual terhadapnya melalui vagina dan anus, serta ia menggigit leher dan payudaranya. Setelah memperkosanya, Flat memukulinya dan mencekiknya sampai mati, lalu ia membuang tubuhnya si Yurika ke hutan. Flat mencuri uangnya, ponsel, dan kameranya, serta membuang kopernya sekitar 60 meter dari tubuhnya. Namun siapakah Flat itu? Flat memiliki nama panjang, yaitu Flat Nicolae. Ia adalah warga asli Rumania. Setelah penangkapannya, polisi menyadari bahwa Flat tidak asing dengan hukum. Ia dikenal sebagai pelanggar seks yang memiliki daftar panjang penangkapan sebelumnya. Setahun sebelum serangannya terhadap Yurika, ia merampok dan mencoba melakukan pelecehan seksual terhadap seorang wanita. Flat juga merampok dan melakukan pelecehan seksual terhadap dua wanita berusia 80 tahun, membunuh salah satu dari mereka. Sekarang kita balik lagi ke kasusnya Yurika ya guys. Selama 2 hari berikutnya, keluarga Yurika tidak bisa menghubungi Yurika dan mereka menghubungi ISEC untuk menanyakan keberadaannya. Namun tidak ada seorang pun dari organisasi yang kembali ke keluarga tersebut. Keluarganya menelpon polisi dan melaporkan Yurika hilang. Singkat cerita, pada tanggal 17 Agustus 2012, jenazah Yurika ditemukan di hutan dan polisi Jepang juga diberitahu. Keluarganya melakukan perjalanan ke Rumania sementara jenazah Yurika menjalani otopsi dan penyelidikan dimulai. Ketika berita kematian Yurika tidak hanya melanda Rumania tetapi juga Jepang, organisasi ISEC mendapat kecaman karena menjadi organisasi yang awalnya merencanakan permagangan Yurika dan tidak bisa menjamin keselamatannya. Organisasi tersebut tidak pernah mengadakan konferensi pers, meminta maaf, atau mengambil tanggung jawab apapun, melainkan hanya mengeluarkan pernyataan berdasarkan keinginan keluarga yang ia tinggalkan. Kami akan menahan diri dari penjelasan apapun mengenai masalah ini. Dengan menggunakan pelacakan GPS di ponsel Yurika, mereka dapat dengan cepat menemukan dan menangkap Flat. Dengan menggunakan sampel DNA dari Yurika serta jejak giginya, mereka memastikan bahwa bekas gigitan di tubuhnya, air liur, dan air mani yang dikumpulkan dari tubuh Yurika cocok dengan Flat Nicolae. Pada tahun 2013, setahun setelah kematian Yurika, Pengadilan Banding Bukares menjatuhkan hukuman pada Flat Nicolae atas pembunuhan 3 wanita. Salah satunya adalah Yurika Masuno yang berusia 20 tahun. Ia yang sedang pergi ke Rumania untuk mengajar bahasa Jepang dalam program magang menurut laporan tersebut. Pengadilan juga memutuskan orang Rumania itu bersalah atas pemerkosaan, perampokan, dan kejahatan lainnya. Ya itulah guys kisah pembunuhan tragis Yurika Masuno. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.